Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David Fernanda di channel YouTube saya. Cilela, penting gede. Oke, pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil khususnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibuka. Dari awal bulan kemarin sampai tanggal 21 besok sudah dimulai untuk pemberkasan secara online, teman-teman ya. Dan beberapa hari yang lalu saya mendapat DM dan banyak sekali chat pesan di Facebook saya, berbagai macam pertanyaan, mulai dari domisili, mulai dari KTP, surat pernyataan, surat lamaran, terus ijazah, transkrip nilai dan lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, dan sekarang saya akan membuat jawaban-jawaban. Karena apa? Kalau saya menjawab satu persatu itu butuh waktu yang lama. Jadi saya akan mempersingkat, merangkum pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering sekali teman-teman tanyakan di grup-grup Facebook atau di Telegram atau di grup-grup WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang kurang jelas, silakan ikuti video sampai selesai. Oke, yang pertama, saya bawa sedikit catatan karena saya sudah merangkum beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke DM dan Messenger saya. Dan pertanyaan ini sering sekali ditanyakan dan sering diulang-ulang terus sampai capek membalasnya, teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu surat keterangan domisili. Itu sering sekali ditanyakan, Bang, bagaimana kita buat surat keterangan domisili jika kita mendaftar di luar provinsi? Ya, jadi surat keterangan domisili hanya kalian buat ketika kalian mendaftar di luar provinsi alamat KTP kalian, gitu teman-teman. Jadi seandainya kalian orang Jawa Tengah seperti saya ini, tapi pengen daftar di Jogja, misal daerah istimewa Yogyakarta, kalian harus buat di Dukcapil Yogyakarta, gitu teman-teman ya. Jadi buat surat keterangan domisili di sana, gitu. Tapi jika kalian masih dalam satu provinsi, seandainya saya ya orang Kudus mau tapi dapat istri orang Blora misal ya, saya ikut di Blora, tapi masih dalam satu provinsi Jawa Tengah, itu tidak perlu memakai surat keterangan domisili, teman-teman ya. Jadi tetap pakai KTP saja untuk syarat pendaftarannya. Oke, yang kedua yaitu surat keterangan sehat, teman-teman ya. Oke, kali ini agak berbeda dari tahun kemarin. Jadi untuk kali ini surat keterangan sehat harus mencantumkan tinggi badan dan berat badan, teman-teman. Jadi bisa dibuat di puskesmas atau rumah sakit daerah atau rumah sakit Polri, TNI, terserah, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada tanda tangan dokter yang sudah diangkat negara atau punya NIP, teman-teman ya. Jadi usahakan harus pertama identitas yang jelas, nama, alamat dan sebagainya, ada mencantumkan tinggi dan berat badan, serta harus ditandatangani oleh dokter yang sudah mempunyai NIP. Oke, itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah syarat dan ketentuan untuk tinggi badan, teman-teman ya. Ini agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Yang tahun kemarin sebelumnya adalah untuk pria 160 cm dan untuk wanita 155. Sekarang dinaikkan 5 cm semua. Jadi untuk tahun 2021 yaitu untuk pria 165 cm dan untuk wanita 160 cm, dan itu syarat. Di bawah itu berarti mending saya sarankan untuk mengikuti tes di kementerian yang lain, teman-teman ya. Karena Kementerian Hukum pada tahun ini memang mematok untuk syarat tinggi badan seperti itu, 165 untuk pria dan 160 untuk wanita. Oke, selanjutnya ada juga batas usia, teman-teman ya. Jadi untuk pendaftaran penjaga tahanan memakai ijazah SMA, teman-teman ya, SMA, SLTA, SMK sederajat, itu minimal 18 tahun ya, sampai 28 tahun 0 hari 0 bulan. Jadi lebih dari 28 tahun sudah tidak bisa mendaftar lagi untuk penjaga tahanan. Sedangkan untuk S1 maksimal 35 tahun. Lebih dari itu berarti sudah tidak bisa mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan ijazah S1. Gitu teman-teman ya. Jadi itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Minimal usia 18 tahun ketika kalian mendaftar sampai
yang SMA 28 tahun, dan yang S1 35 tahun. Oke, selanjutnya. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Bang, bagaimana untuk swap fotonya? Oke. Untuk swap foto tahun kemarin mungkin harus pegang KTP kayak gini ya, teman-teman. Tapi untuk tahun ini KTP di-scan sendiri dan orangnya foto sendiri. Usahakan jangan berkaos ya, teman-teman ya. Usahakan memakai pakaian yang rapi, sopan, kalau bisa berkerah, jas boleh, terserah. Background warna biru, warna merah, terserah, tidak masalah. Yang penting kalian foto bagus, baik, rapi, dan sopan. Jangan kaos tanpa kerah gitu, teman ya. Yang sudah terlanjur upload tapi belum diresum, silahkan diganti kalau memang masih bisa. Tapi kalau yang sudah terresum, ya berdoa saja, semoga saja itu tidak menjadi penghalang kalian dalam seleksi administrasi kali ini gitu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya mengenai surat lamaran. Jadi beberapa ada yang tanya, Bang, ini surat lamarannya diketik apa ditulis tangan? Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menyediakan format untuk surat lamaran, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam akun. Jadi setelah kalian buat akun dan kalian masuk ke daftar akunnya itu tadi, di pojok kanan atas itu ada pilihan unduh berkas. Silahkan diklik yang strip 3 pojok kanan atas, itu bisa diunduh berkasnya. Ada surat pernyataan, ada surat lamaran, dan di situ sudah ada disediakan format dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada juga yang tanya itu dicoret apa dihilangkan. Mending dihilangkan aja, tidak apa-apa. Kalau kalian ngeprint lalu kalian tulis tangan, silahkan, it's okay, tidak masalah. Itu dicoret yang tidak perlu. Tapi kalau kalian mengedit dari format yang ada, kalian boleh menghapus yang tidak perlu. Seperti penjaga tahanan atau garis miring imigrasi. Imigrasinya dihapus saja tidak apa-apa jika kalian mendaftar penjaga tahanan. Itu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada juga yang bertanya soal ketidaksesuaian nama. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Ini hal sepele tapi yang paling penting. Karena apa? Nama kalian itu harus benar. KK, KTP, ijazah itu harus sama. Karena apa? Itu akan menjadi ID kalian, nama daftar pegawai kalian di daftar BKN nanti, teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman yang mendaftar, ketika akte KK, KTP ada yang tidak sesuai, silahkan ke Dukcapil setempat untuk mengganti namanya. Jadi mana yang bisa diurus atau ijazahnya yang bisa diurus ke Dinas Pendidikan, silahkan diganti namanya, is okay, tidak masalah. Usahakan dari akte, dari KTP, ijazah itu semuanya sama namanya ya. Seandainya Abdul Aan ya, harus di Abdul Aan, ada komanya harus disamakan semua, ada komanya gitu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang scan ijazah, teman-teman ya. Jadi ada yang namanya scan ijazah dan transkrip nilai. Oke, jadi ijazah itu nilai ijazah yang depan itu. Transkrip nilai itu bisa diambil dari SKHUN, teman-teman ya. Jadi untuk khusus untuk angkatan yang kemarin lulus tahun kemarin itu sepertinya tidak ada SKHU, bisa diambil di halaman belakang ijazah. Jadi ada transkrip nilai, tapi yang ambil dan yang nilai ujian sekolah, bukan nilai rapot gitu, teman-teman ya. Jadi rata-ratanya yang dimasukkan ke dalam syarat pendaftaran itu yang transkrip nilai belakang ijazah, tidak masalah, tidak apa-apa bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai SKHU gitu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya tadi ada juga yang ngechat saya, Bang, misalnya saya dari SMK atau MA itu bisa daftar jadi penjaga tahanan? Tidak bisa. Jadi SLTA sederajat itu bisa mendaftar di penjaga tahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu, teman-teman ya. Oke, lalu ada lagi yang tanya tadi ya, Bang, misalnya saya orang Jogja tapi mendaftar di Jateng, apakah saya bisa tes di Jogja atau harus ke Jateng? Jawabannya harus ikut tes yang di Jawa Tengah. Oke, mungkin Jateng tahun ini agak banyak kuotanya dibanding kanwil-kanwil yang lain, teman-teman ya. Sekitar 551 orang untuk tahun ini penjaga tahanan. Karena apa? Karena ada banyak lapas dan rutan baru di kanwil Jawa Tengah, khususnya di Nusa Kambangan, teman-teman ya. Tapi jangan takut, kalian
harus mengisi surat, karena sudah mengisi surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun, kalian harus siap ditempatkan di mana saja, gitu teman-teman ya. Oke, untuk tahun ini mungkin tidak ada pengumpulan SKCK teman-teman ya. Jadi hanya surat SK saja yang diurus. Itu menurut saya agak simpel teman-teman ya, daripada tahun-tahun kemarin yang persyaratannya agak lebih banyak daripada tahun ini. Gitu teman-teman. Ada juga yang bertanya tadi, Bang, bagaimana untuk surat vaksin atau surat swab atau rapid? Apakah perlu di-scan juga? Ikuti apa yang diminta oleh kementerian teman-teman ya. Jadi jika mereka menginginkan kalian mengupload file berupa surat rapid atau surat swab atau surat vaksin, silahkan diajukan, silahkan dilampirkan. Tapi jika mereka tidak menyuruh atau tidak mewajibkan untuk mengupload file tersebut, berarti tidak perlu untuk diupload, gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman ya, sedikit beberapa pertanyaan yang sering sekali keluar, sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang sedang melaksanakan pengumpulan berkas secara online pada bulan ini ya. Oke, jadi ini masih tahap awal, kalian masih banyak sekali tes, banyak sekali ujian. Jadi tahap awal usahakan teman-teman harap teliti ketika mengisi atau mengumpulkan berkas secara online tersebut. Jadi setelah kalian mantap, setelah kalian teliti ulang dari awal, mulai dari tanggal pembuatan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, nama kalian, tolong jangan sampai salah, karena apa? Itu menentukan keberhasilan kalian untuk melangkah untuk dites selanjutnya, gitu teman-teman ya. Masih ada sekitar 1 minggu lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru mendaftar silahkan lebih berhati-hati dalam mengisi draft yang disediakan oleh Kementerian Hukum. Dan teman-teman yang sudah resume syarat-syaratnya, semoga saja diterima dan lolos seleksi berkas pada tahun ini. Satu lagi pesan dari saya teman-teman ya, jadi usahakan, karena ini adalah langkah awal pemberkasan, langkah menuju pintu tes SKD dan SKB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kalian harus lebih teliti, lebih jeli dan berhati-hati teman-teman ya. Karena sebelum kalian lolos pemberkasan kali ini, kalian tidak akan merasakan bagaimana tes SKD dan SKB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke gitu teman-teman ya. Dan saya juga sudah menyediakan tips dan triks untuk lolos tes SKD dan SKB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai dari kesamaptaan, pengamatan fisik, keterampilan, wawancara. Saya sudah mengerjakan tips dan triknya, silahkan cek di deskripsi di bawah teman-teman ya. Silahkan dipelajari, diamati, dan semoga saja bermanfaat dan sukses buat kalian. Mungkin cukup itu dari saya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau saran atau kritik soal video yang saya jelaskan tadi, silahkan DM atau Messenger Facebook dan Instagram saya, sama nama David Fernanda teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba dan berusaha membalas semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga saja bermanfaat dan semoga teman-teman yang berjuang pada tahun ini lolos dan menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, mungkin cukup itu dari saya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, kritik positif membangun agar channel saya kembali berkembang lagi, karena sudah hampir 4 bulan saya tidak aktif di YouTube teman-teman ya. Jadi semoga saja konten ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mendaftar atau yang akan mendaftar. Semoga saja lolos tahun ini teman-teman ya. Semoga sukses untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Tetap jaga kesehatan, pandemi masih berlanjut, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cililah penting gede. Bye.